Saudara-saudara mahasiswa yang budiman, semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hari ini kita akan bersama-sama untuk membahas dari mata kuliah kita analisis estimasi biaya, khususnya tentang terminologi biaya. Mengapa ini disampaikan? Bukankah kita melakukan estimasi harus mengerti terminologi secara tepat? Oleh karenanya, saudara-saudara sekalian, mari kita bahas di pertemuan ini tentang terminologi biaya. Jadi, biaya apa saja yang akan kita telaah ketika kita melakukan estimasi biaya. Baik, saudara-saudara sekalian yang budiman, jadi nanti secara perlahan akan kita bahas. Mohon pencermatan, barangkali ada kritik untuk pembenahan apa yang akan saya sampaikan dengan demikian sebagai Bella, video belajar itu akan lebih tergenapi oleh masukan saudara-saudara. Galilah dengan research untuk kesempurnaan melalui Google Search. Baik, saudara-saudara sekalian yang budiman, ini akan saya bahas demikian. Pertama adalah konsep dan klasifikasi biaya. Artinya konsep apa yang ada dan klasifikasi biaya apa saja yang harus kita pahami di dalam eh, memahami estimasi biaya itu. Ternyata biaya itu kaitannya dengan hubungan produksi. Itu ada dua, bisa disebut dengan prime cost, yaitu biaya-biaya prima yang biaya-biaya utama, kemudian ada conversion cost yang disebut dengan biaya konversi. Jadi dikaitkan dengan produksi itu ada biaya prima dan biaya konversi yang akan diketahui lebih dalam sebagai berikut. Biaya prima atau prime cost itu adalah biaya bahan baku langsung, jadi bahan baku yang digunakan dalam produksi, yang dominan tentunya, dan biaya tenaga kerja langsung, yakni tenaga kerja yang bersentuhan langsung dengan proses produksi. Biaya tersebut berhubungan langsung dengan produksi. Sekali lagi, biaya itu berhubungan dengan produksi. Kemudian yang conversion cost atau biaya konversi adalah biaya yang berhubungan dengan pengelolaan bahan baku menjadi produk jadi. Sekali lagi, yang berhubungan dengan pengelolaan bahan baku menjadi produk jadi, sehingga biaya konversi itu terdiri dari biaya tenaga kerja langsung dan biaya overhead pabrik. Jadi apa biaya overhead pabrik? Nanti akan kita bahas. Yang jelas biaya overhead pabrik adalah biaya yang terkandung dalam kegiatan tidak langsung bersentuhan dengan ketika produksi. Kemudian biaya ini berhubungan dengan volume. Jadi biaya apa saja yang ada di volume itu antara lain adalah variable cost. Kalau kita berbicara variabel tentunya ada tinggi rendah tentunya. Biaya yang secara total cenderung berubah-ubah ya, secara proporsional. Jadi secara proporsional, mengapa secara proporsional? Karena sesuai dengan perubahan volume produksi. Semakin banyak yang diproduksi tentunya semakin banyak pula biaya yang dikeluarkan. Sedangkan per unitnya cenderung konstan. Artinya kalau satu unit itu biaya produksinya 50 ya, unit apapun itu ya 50, tapi kelipatannya lah yang tidak konstan, yang variabel. Tapi per unitnya dia konstan. Jadi itu saudara-saudara nanti kita diskusikan lebih lanjut. Baik. Kemudian fixed cost ya, biaya tetap atau fixed cost. Biaya yang dikeluarkan oleh sebuah perusahaan dalam keadaan konstan atau umumnya senantiasa tidak berubah walaupun mengalami peningkatan penurunan jumlah barang atau jasa yang dihasilkan. Jadi memproduksi 1 juta pun biaya itu tetap. Memproduksi 1 biji pun tetap. Jadi ini menguntungkan secara biaya suatu misal gini, biaya tetap.
gaji seorang direktur itu tetap, tidak akan berubah ya, dalam kurun waktu tertentu tentunya. Rupanya gaji seorang direktur itu 63 juta nah, per bulannya. Produksi satu saja, banyak kita memproduksi sepeda motor satu saja, biaya tetapnya itu ya tetap sekian tadi, 65 juta suatu besar. Biaya membuat produk ribuan sepeda motor, ya tetap gajinya seorang direktur tadi 65 juta. Ini berarti adalah fixed cost, bisa dipahami saudara-saudara sekalian. Kemudian kalau variable cost atau biaya variabel dengan biaya tetap tadi yang disebut dengan fixed cost itu dijumlahkan namanya adalah total cost. Biaya yang mengandung dua unsur biaya, yaitu biaya tetap dan biaya variabel. Fixed cost dan variable cost disebut dengan total cost. Kalau satuannya tentunya akan dibagi dengan beberapa jumlah produk. Kalau kita ingin tahu average-nya, rata-ratanya. Kemudian saudara-saudara dalam perusahaan itu tidak terus-menerus bekerja pada suatu saat adalah stuck atau tidak bekerja atau minus ordernya tidak ada, maka bagaimana menutupi biaya itu agar mereka tetap makan tentunya. Biaya tetap yang akan dibebankan ketika perusahaan tidak melakukan aktivitas maksudnya adalah disebut dengan shutdown cost. Saudara mahasiswa yang budiman, biaya sekarang berdasarkan fungsi. Ada biaya manufaktur, biaya manufaktur itu ada biaya produksi ya, kata lain dari biaya manufaktur. Kemudian biaya pemasaran, kemudian biaya administrasi. Dan akan kita urai demikian. Biaya manufaktur atau biaya produksi, biaya yang berhubungan dengan produksi suatu barang merupakan jumlah dari biaya bahan baku, tadi bahan baku atau bahan langsung tadi, tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik. Sekali lagi, ada tiga di situ unsurnya. Biaya bahan baku, tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik. Saudara mahasiswa, kemudian bagaimana dengan biaya pemasaran atau biaya yang dibebankan di dalam penjualan suatu barang atau jasa yang keluar dari gudang sampai ke tangan pembeli, itu namanya adalah biaya pemasaran. Jadi kalau kita hitung biaya pemasaran itu, seorang customer adalah menanggung beban itu secara tidak langsung di dalam pembelian sebuah produk. Ya. Semacam itu biaya marketing. Kemudian biaya administrasi yaitu biaya yang dibebankan untuk mengarahkan, mengawasi, dan mengoperasionalkan suatu perusahaan dan memasukkan gaji yang dibayar untuk manajemen serta staf pembukuan. Jadi biaya yang dibebankan untuk suatu misal supervisor, ya mungkin pengawas laboratorium, kemudian gaji yang dibayar untuk manajemen serta staf pembukuan lain-lainnya termasuk biaya administrasi. Kemudian sekarang kita akan berbicara klasifikasi biaya tadi untuk kegiatannya. Tetapi nanti kita sudah produk dengan volume, periode akuntansi pengambilan keputusan ini belum saya singgung, tetapi ini juga nanti bisa saudara-saudara melakukan enrichment, pengayaan dengan melihat di Google Sheet. Banyak sudah semua tersedia. Nah, kemudian biaya produksi itu tadi sudah kita katakan, biaya produksi atau biaya manufacturing itu adalah biaya bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, biaya overhead pabrik. Bahan tidak langsung itu masuk overhead pabrik, saudara-saudara. Tenaga kerja tidak langsung, overhead pabrik. Tenaga kerja tidak langsung itu karena tidak bersentuhan dengan proses produksi. Biaya tidak langsung lainnya itu termasuk overhead pabrik. Kemudian besok kita bagaimana menghitung itu di pertemuan kedua kita bagaimana menghitung biaya produksi. Selain ini, saudara, seperti tadi ada pemasaran, administrasi itu disebut dengan biaya non produksi. Jadi ada biaya produksi karena bersentuhan dengan produksi, setidak-tidaknya dekat tersentuh dengan biaya produksi overhead pabrik itu. Kemudian yang ini biaya pemasaran administrasi termasuk biaya non produksi.
biaya dalam hubungannya dengan departemen produksi, biaya dalam hubungannya dengan departemen produksi, biaya langsung departemen, biaya tidak langsung tadi sudah kita bahas. Ini saya tayangkan untuk saya tekankan saudara-saudara mencari di Google Search. Nah, tadi ada bahan baku ya, yang kita sebut dengan bahan baku langsung, ada yang tidak langsung ya. Kalau bahan baku adalah suatu yang dapat diidentifikasikan dengan produksi, suatu produksi barang jadi yang dapat mudah dilacak ke produk tersebut. Jadi kalau ini mudah dilacak, itu namanya bahan baku langsung. Jadi yang paling dominan di dalam suatu produksi atau produk itu dapat dilacak, itu dinamakan bahan baku langsung. Baik, saudara, biaya tenaga kerja langsung, ya, biaya tenaga kerja langsung. Apa itu? Biaya tenaga kerja langsung atau direct labor cost adalah biaya pekerjaan yang dilakukan oleh para pekerja yang benar-benar membuat produk pada lini produksi. Pada saat melakukan kerja bersentuhan dengan produksi, itulah yang disebut dengan biaya tenaga kerja langsung. Nah, biaya tenaga kerja langsung atau direct cost labor, tenaga kerja itu, tenaga kerja langsung terlibat pembuatan barang jadi. Pembayaran upahnya ditetapkan berdasarkan unit yang dihasilkan dalam suatu berdasarkan produk kerja misalnya ya. Upahnya 50.000 per unit. Upahnya suatu per unit. Kemudian per jamnya 5.000. Semacam itu adalah kuantiti dalam menghitung biaya upah. Kapan kita akan cermati kembali bagaimana menentukan biaya upah itu, tenaga kerja langsung itu. Sudah biaya tenaga kerja tak langsung, indirect labor cost itu supervisor ya, merupakan biaya tenaga kerja yang upahnya tidak bisa diperhitungkan secara langsung kepada nilai produk. Contohnya adalah tenaga kerja pengawas dan tenaga kerja penguji kualitas produk karena tidak langsung bersentuhan per unitnya ya. Inilah yang kita sebut dengan biaya tenaga kerja tak langsung. Sekarang kita menguji apa perbedaannya langsung dan tidak langsung. Kalau langsung, biaya langsung itu dapat dilacak. Sedangkan biaya tidak langsung ya tidak tentunya. Maksudnya dapat dilacak apa? Karena bersentuhan dengan produk. Yaitu pekerja yang bersentuhan dengan produk. 2. Biaya langsung menguntungkan produk atau proyek tunggal. Biaya langsung menguntungkan ya, produk atau proyek tunggal. Sebaliknya biaya tidak langsung menguntungkan banyak produk atau proyek. Jadi gini, kalau biaya tak langsung itu suatu misal direktur itu biaya tak langsung. Itu akan menguntungkan karena produknya ribuan pun dia tetap gajinya. Tapi kalau ini langsung menguntungkan karena setiap produk yang dia buat dia mendapatkan upah. Saudara-saudara, kita lihat lagi perbedaan biaya. Total dari semua biaya langsung menghasilkan biaya prima. Biaya langsung itu menghasilkan biaya prima karena bahan baku langsung dan tenaga kerja langsung. Sedangkan hasil dari semua biaya tidak langsung, artinya tidak langsung kecuali tadi bilang biaya prima tadi dikenal sebagai biaya tambahan atau kita sebut dengan conversion cost. Kemudian saudara, perbedaan biaya lagi. Biaya langsung dibagi lagi menjadi bahan langsung, tenaga kerja langsung, ini biaya langsung itu. Di sisi lain, biaya tidak langsung dibagi menjadi biaya produksi, biaya administrasi, biaya penjualan, dan distribusi, semacam itu. Mari kita lihat yang satu ini. Perbedaannya, biaya yang mudah dibagi ke objek biaya tertentu dikenal biaya langsung. Jadi, biaya yang mudah dibagi ke objek biaya tertentu dapat dikenali ya sebagai biaya langsung. Sedangkan biaya tidak langsung adalah biaya yang tidak dapat dibebankan ke objek biaya tertentu. Tidak bisa ya, semacam itu. Mengapa kok tidak bisa? Ya karena dia tidak langsung dengan produk yang dihasilkan ya.
Baik, saudara, itu yang bisa saya sampaikan kepada saudara-saudara sekalian, ya. Akhirnya saya ingin menyampaikan kepada saudara-saudara bahwa saudara-saudara diperkenankan untuk melakukan enlistment, pengayaan dengan mencari di Google Search. Itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi dan sampai jumpa. Matur nuwun sangat, salam cendol dawet.